tahan tubuhnya sudah lemah, jangan kita tambahi tentara musuh. Itu konsepnya Bapak Ibu ya. Jadi mumpung masih ada dekat rumah nih kita lakukan, jangan Bapak Ibu ya, kita lakukan yang terbaik ya. Sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan yaitu untuk menekan daya tahan tubuhnya dia ya, sedang demam ya, baru dinyatakan sembuh dari COVID ya, kurang dari 3 bulan ya, baru melakukan imunisasi yang lain kurang dari 1 bulan, baru aja jadwalnya DPT ya, jangan dipaksain ya, tunggu. Kenapa dok? Itu tadi musuhnya lagi masuk, dia sedang membuat tentara untuk melawan musuh yang pertama, kasih waktu jeda 1 bulan, baru kita serang ya. Ada diabetes dok, ada penyakit kronik yang tidak terkendali. Nah ini ya salah satu syarat-syarat yang nanti dikonsultasikan. Demikian juga dengan pertanyaan Bapak Ibu. Kalau anak-anak sedang melakukan terapi BIKOM dok, kapan jadwal sebaiknya? Ya, saya selalu ngasih jawaban. Kalau sebelum vaksinasi dilakukan terapi BIKOM masih tidak apa-apa Bapak Ibu ya, masih aman. Seminggu sebelum vaksin lebih baik lagi, tapi kalau baru kemarin dok, di terapi BIKOM hari ini vaksin di sekolah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, karena dia tidak akan merubah kondisi vaksin. Dia malah terapi BIKOM itu akan memperkuat daya tahan tubuhnya dia, membantu memperkuat daya tahan tubuhnya dia. Tetapi, kalau setelah vaksin kurang dari seminggu, sebaiknya tidak dilakukan. Seminggu atau lebih baru dilakukan. Kenapa? Karena tubuh kita perlu untuk membentuk antibodi. Dok, baru masuk di sekolah untuk vaksinnya, langsung sorenya saya terapi BIKOM. Buat apa? Malah nanti tidak bisa membentuk antibodi. Jujur tidak ada ilmunya, Bapak Ibu. Belum ada penelitiannya. Hanya kita lakukan untuk langkah yang lebih aman saja. Jadi nggak ada, dok berarti harus dok. Nggak tahu saya. Belum diteliti Bapak Ibu ya. Cuman dikatakan di BIKOM supaya efeknya bagus, sebaiknya ditunggu 1 minggu. Biar tubuhnya kenalan dulu, membentuk antibodinya dulu. Baru setelah itu kita lakukan terapi BIKOM. Terapi BIKOM-nya juga bukan untuk detoks Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat ya, dari bukan awal ya, pertengahan tahun lalu, saya ingin melakukan terapi detoks, tertunda terus Bapak Ibu. Ya. Sudah booster 2 kali, waktu saya mau lakukan untuk saya, ternyata anak-anak baru mulai ya, umur 12-17 tahun, ternyata tertunda. Ya udahlah nanti sekalian. Baru saya mau lakukan Bapak Ibu, tanggal 12 kemarin resmi, 6-11 tahun. Akhirnya saya putuskan, ya udahlah, tetap harus saya lakukan, karena di kelompok yang dewasa, ada dari komunitas kita yang mendapatkan vaksin di luar Sinovac. Yang kita juga takut nanti mereka akan merubah sistem imunnya dia karena kerjanya di genetik, walaupun tidak terbukti Bapak Ibu. Saat ini kita belum tahu, yang dirubah seperti apa tidak tahu, karena perubahan di tingkat gen itu mestinya ya butuh waktu ya, tidak bisa langsung terjadi ya, butuh waktu. Ya, sampai sini Bapak Ibu sudah mengerti ya. Jadi anak harus sehat, ya, jangan anak yang sakit. Ya, dilakukan vaksinasi. Selanjutnya ya, efek samping dari vaksin ya. Jadi secara umum dikatakan aman ya, untuk kita semua itu aman ya. Jadi yang dipakai Sinovac jelas ya, uji klinisnya sudah dipastikan aman ya, dengan menunjukkan antibodi yang tinggi, dan saat ini lebih bagus lagi dikatakan dia mampu melawan Omikron ya, dibandingkan yang lain ini lebih tinggi ya. Kemudian 28 hari setelah penyuntikan hanya ditemukan ya, namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi hanya sebanyak 26-29%. Dikatakan hanya. Kalau menurut saya sih lumayan ya Bapak Ibu ya, ada gejala ikutan yang mungkin aja kayak yang dialami Pak Heri ini, gejala ikutan bisa ya, karena Pak Heri juga terpapar ya. Kurang istirahat ya, Pak Heri habis berjalan-jalan ya. Kemudian Pak Heri tubuhnya masih membentuk antigen antibodi ya, sehingga ya masih ada proses ya, proses inflamasi. Makanya dari awal selalu saya bilang kasih, kalau kita tahu cara kerjanya, kasih antinya ya, anti inflamasi ya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi pasca ikutannya itu masih ada sampai 28 hari pasca imunisasi.
Jadi ini jawaban untuk Pak Heri, karena Pak Heri ini termasuk anak-anak. Ya, slide-nya pas anak-anak pasti dijelaskan ya. Jadi sampai 28 hari pasca imunisasi ya. Yang terbanyak dilaporkan tuh nyeri ringan dan sedang pada lokasi suntikan. Ya, itu kita udah ngalami ya. Yang serius hanya satu kasus dan tidak ada hubungan dengan vaksin. Ya, ini kadang-kadang pertanyaannya heran ya. Kalau memang itu pasca imunisasi, kenapa ada tulisan tidak ada hubungan dengan vaksin? Ini saya nggak berani bahas karena ini ringkasan dari berita ya. Pastinya semua berhubungan ya Bapak Ibu ya. Kemungkinan efek samping kejadian ikutan vaksinasi pada usia 3-11 tahun terutama mengalami demam. Sedangkan usia 12-17 tahun mengalami nyeri di lokasi suntikan dan tidak ada laporan demam. Ya, ini data hasil uji klinisnya ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Kemudian dikatakan di kasus usia 6-18 tahun di Indonesia itu yang positif 10,1%, ya ini pada bulan Juni ya Bapak Ibu, Juni tahun lalu. Ya. Yang dirawat di isolasi itu 13,7%, yang meninggal itu 0,5%. Ya. Ini dari kasus COVID seluruh kelompok usia di Indonesia sejak awal pandemi hingga 2 November 2021. Ya. Ini datanya. Jadi di anak-anak sudah terserang sehingga anak-anak kita perlu diberikan perlindungan. Ya, dikasih perlindungan. Ibu Nada Kasana kalau ingin bertanya silakan ditulis di chat ya. Ini di negara lain ya Bapak Ibu ya. Jadi di Amerika Serikat mereka menggunakan Pfizer untuk usia 5 sampai 11 tahun ya. Kemudian di Bahrain menggunakan Sinopharm. Sinopharm itu sama dengan Sinovac yang untuk usia 3 sampai 11 tahun Bapak Ibu. Di Chile itu menggunakan Sinovac dan Pfizer ya. Di Cina menggunakan Sinovac di usia di atas 3 tahun ya. Di Kamboja menggunakan Sinovac ya di usia 6 sampai 12 tahun. Di Kuba ada Abdallah dan Sobarana yaitu di atas usia 2 tahun Bapak Ibu ya. Di Slovakia menggunakan Pfizer di usia 5 sampai 11 tahun ya. Kemudian di Uni Emirat Arab, nah ini kalau tadi teman-teman takut ya harus pakai yang merek tertentu agar ke sana, di mereka sendiri mereka pakai Sinopharm ya untuk usia 3 sampai 17 tahun. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di Indonesia kita play safe ya, kita mainnya di usia 6 ya. Jadi kita masih di usia 6 dan kemungkinan kalau penelitiannya makin luas karena sudah banyak yang pakai dan dilaporkan baik ya, kemudian kita punya pembanding antara dua macam merek vaksin ya. Nah, saya bukan ngomong merek lah ya, kita ngomong kerjanya vaksin ya, vaksin jadul dan yang modern. Nanti kita akan punya data kalau seandainya di Indonesia akan dilakukan program vaksinasi selanjutnya. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terus yang di sebelah ini saya sengaja cantumkan ada foto yang tidak disebutkan di sebelah ya. Kalau seandainya aman, ya vaksinasi itu aman. Apakah perlu ada berita pemerintah beri santunan penerima vaksin COVID jika alami cacat atau meninggal? Ya, jadi ini bisa terjadi ya Bapak Ibu ya, bukan berarti tidak bisa terjadi. Hal ini bisa terjadi. Karena apa? Reaksi tubuh masing-masing orang itu berbeda. Ya, ada orang yang misalnya kita ngomong jangan vaksin lah ya, kita ngomong yang biasa-biasa aja lah, biar nggak terlalu dianggap serius. Ini sudah ada Bapak Ibu, nggak cuma karena vaksin. Misalnya kita belajar tentang alergi. Alergi aja loh dok kok bisa mati. Ya, misalnya alergi apa yang paling ditakuti di luar negeri itu bukan alergi susu Bapak Ibu, alergi kacang. Ya. Di Indonesia kita belum ketemu ya orang alergi kacang meninggal dunia itu belum ada. Paling kesulitan bernafas, hidungnya mampet Bapak Ibu. Tetapi di luar negeri Bapak Ibu, alergi kacang itu sampai meninggal dunia. Ya, kacang di sana lebih galak, kita suka guyon ya. Nah, ini sama Bapak Ibu, karena respon tubuh, respon imunitas masing-masing orang itu berbeda. Buat si A baik-baik saja, buat si B mungkin beda. Kayak tadi saya cerita di tubuh saya, Sinovac buat istri saya nggak ada masalah. Dengan diberikan 2 vaksinasi, dia sudah mencapai 250 lebih. Ya. Di anak saya, kedua anak saya di atas 50, ya tidak sampai 60. Tetapi di tubuh saya, yang relatif jauh lebih steril dibandingkan mereka, kuncinya di kata steril Bapak Ibu, di bawah 10. Jadi di sini dibutuhkan kalau kita ngomong tentang antigen antibodi, kita diharuskan sedikit lebih jorok. Ya kalau musuhnya nggak gawat nggak apa-apa ya, tapi kalau musuhnya kuat jangan ya. Lebih baik kita dapatkan dari yang lain ya, misalnya dari vaksinasi ya.
Saya bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah. Ya, kita sudah dikasih vaksinnya gratis, ya. Dan yang terbaik, ya terbaik buat masing-masing. Jadi bukan Bapak Ibu, Dok, kalau saya vaksinnya berbeda dengan punyanya dokter, apakah aman, apakah baik? Pasti baik, ya pasti ya untuk Bapak Ibu pasti yang terbaik karena Tuhan memilihkan untuk Bapak Ibu sesuai dengan takdirnya Bapak Ibu. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Jadi tidak ada penyesalan, ya tidak ada prasangka, ya semua yang terbaik. Ini hanya opini ya Pak Ibu, opini saya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menanggulangi efek samping dari vaksin? Ya ini yang diceritakan selalu yang awal ya Bapak Ibu ya. Biasa suruh nunggu dulu ya, tolong tunggu setelah vaksinasi minimal 30 menit ya di tempat kita vaksinasi. Apakah ada gejala-gejala yang mengikuti sehingga ada tim medis yang bisa menanggulangi di sana ya. Misalnya kalau bekas suntikan ya tinggal dikompres ya Bapak Ibu, dikompres aja ya, dikompres juga sudah hilang ya. Kalau ada demam ya kita kasih obat penurun panas ya, hanya gitu aja Bapak Ibu ya. Mereka mengerjakannya masih yang sepele-sepele. Tapi kalau berat dokter, mereka sudah punya dokter ahli yang digaji oleh pemerintah yang kita bisa berkonsultasi gratis ya. Ada di Halodoc ya. Dan mereka ini pemerintah ya Kemenkes dalam bidang ini luar biasa ya. Mereka menyediakan dokter gratis ya, pemeriksaan PCR gratis termasuk obat-obatan gratis. Ya, kalau Bapak Ibu curiga ya, Bapak Ibu menderita COVID, Bapak Ibu boleh menghubungi mereka ya. Setelah menghubungi mereka akan ditunjukkan oleh mereka fasilitas kesehatan mana terdekat dengan Bapak Ibu yang bekerja sama dengan mereka untuk dilakukan pemeriksaan ya. Semuanya gratis. Bila Bapak Ibu juga terbukti positif, Bapak Ibu cukup di rumah saja, obat akan dikirim ke rumah. Ya, ini luar biasa ya. Jadi kita bersyukur sama pemerintah, bagus ya Bapak Ibu ya penanganannya. Jadi Bapak Ibu enggak usah heboh ya. Ya ini penanganannya seperti itu. Jadi kalau yang terberat bukan menghubungi dokter ahli, tapi langsung menghubungi mereka. Ya, mereka sudah punya tim untuk menanganinya. Ya. Kebetulan saya bukan timnya Bapak Ibu ya. Saya hanya memberikan edukasi. Ya. Oke. Lalu Dok, supaya tidak timbul, ini kan cara sederhana ya Bapak Ibu tidak timbul ya. Jadi intinya satu Bapak Ibu dipaparkan. Jadi kan istilahnya ada dua ya Bapak Ibu ya. Nomor satu Bapak Ibu terpapar. Terpapar itu tidak sengaja Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu tiba-tiba kena ya dari luar, ya, namanya Bapak Ibu terpapar. Ya. Tapi kalau di vaksin ini Bapak Ibu dipaparkan dengan sengaja dikasih. Ya. Tapi reaksinya sama. Tubuh dirangsang untuk menimbulkan reaksi terbentuknya antigen antibodi. Ya, patogen tadi jadi bertindak sebagai antigen. Yang merangsang terbentuknya daya tahan tubuh yaitu antibodi. Ya. Otomatis dengan terbentuknya reaksi tadi akan terbentuk reaksi radang Bapak Ibu yang namanya inflamasi. Ya. Nah, ini menyakitkan Bapak Ibu, radang itu menyakitkan karena ada rasa panas, ada rasa bengkak, merah, ya sakit, ya macam-macam. Nah, kalau kita sudah tahu teorinya Bapak Ibu, ini yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kalau kita sudah punya program kapan harus vaksinasi dan apa yang dilakukan setelah vaksinasi, ya sudah. Poin nomor satu, penuhi kebutuhan nutrisi. Ya nutrisinya dipenuhi, mau dari mana? Makan makanan yang sehat, dari makanan saja cukup, nggak kurang Bapak Ibu, harus dari suplemen. Dan karena kita tahu daya tahan tubuh kita harus bagus, maka yang harus kita konsumsi adalah antioksidan, antiinflamasi. Balik saya bilang, balik saya sebutkan alasannya. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu perlu antioksidan, antiinflamasi. Karena semua penyakit, semua patogen, penyakit apapun, berarti vaksin termasuk penyakit, iya kan kita dipaparkan sama virus. Kalau kita ngomong pakai yang model jadul ya Bapak, untuk yang model baru, saya belum mengerti mekanisme kerjanya. Ya, karena dia merubahnya di mRNA atau genetik. Tapi saya ngomong masih berdasarkan ilmu sederhana, setiap kita sakit apapun, kalau tadi Bapak Ibu masih dari awal join di sini, Bapak Ibu mendengar bahwa Pak Heri kelihatan sakit, saya anjurkan apa? Pakai antioksidan, anti-inflamasi. Dan kita sudah punya Bapak Ibu, jadi kita bisa pakai persediaan anak-anak untuk pertolongan pertama sebelum kita mendapatkan dari pemerintah. Kalau kita sakit, kalau kita tidak sakit ya kita harus beli Bapak Ibu ya, kita tidak boleh minta. Ya. Nah kita akan yang sudah kita punya apa?
dari dulu yang sudah kita pakai, yang sudah terbukti bagus, dan kalau Bapak Ibu pingin ya mendapatkan informasi detailnya tentang penggunaan